Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian merupakan sebuah kepastian bagi siapapun yang bernyawa. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyiapkan bekal untuk menuju ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Namun tahukah kita, saat menit-menit pertama seseorang dikuburkan, mayit akan mengalami 5 hal yang tidak akan pernah luput darinya. Lantas, apakah 5 hal yang akan dihadapi seseorang 5 menit pertama di alam kubur? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam barzah merupakan bagian dari alam akhirat, karena alam ini merupakan pintu sebelum ke alam akhirat. Alam barzah juga disebut sebagai dinding atau pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan di belakang mereka ada alam barzah atau dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Di alam barzah, manusia akan mulai mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Manusia akan diberikan ganjaran kenikmatan jika dia beriman, dan sebaliknya dia akan mendapatkan siksa atau azab jika dia kafir atau banyak berbuat dosa. Di alam barzah pula, manusia akan dapat mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau mereka akan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang telah meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Dan jika ia dari penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 perkara yang akan dihadapi seseorang saat 5 menit setelah kematiannya. Hari pertama yang akan dihadapi seorang mayit dimulai sesaat setelah mayit dikuburkan. Pada saat itu jenazah akan menyatu dengan tanah sebagai bahan utama penciptaan manusia. Ia akan merasa kesepian sehingga ia akan merasakan kondisi yang asing saat di dalam kubur. Tanah kubur akan berkata kepada penghuninya yang baru, "Aku rumah asing, aku rumah sendirian, aku rumah ketakutan, aku rumah kegelapan, aku rumah tanah, dan aku rumah cacing-cacing." Hal kedua dan ketiga yang dihadapi si mayit selanjutnya adalah ia akan menghadapi fitnah kubur dan pertanyaan 2 malaikat Mungkar dan Nakir. Ini akan dimulai sejak langkah para kerabat menjauh dari kubur. Bahkan orang yang meninggal saat itu masih mendengar gesekan sendal para penghantarnya. 2 malaikat itu akan bertanya tentang Tuhan, tentang agama, tentang nabi, dan lain sebagainya. Barang siapa yang mendapat menjawabnya dengan benar, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak mampu menjawabnya, ia akan disiksa di dalam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika seorang mukmin telah diletakkan di dalam kubur, datang kepadanya malaikat yang bertanya, "Apa yang dahulu kamu sembah?" Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia berkata, "Dahulu aku menyembah Allah." Lalu malaikat bertanya lagi, "Apa yang kamu katakan terhadap orang ini?"
Dia menjawab, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dia sama sekali tidak akan ditanya yang lain. Maka dia pun dibawa ke rumahnya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah rumahmu jika kamu ada di dalam neraka. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melindungi dan menyayangimu. Oleh karena itu, dia menggantikannya dengan sebuah rumah di dalam surga. Orang itu berkata, biarkanlah aku pergi untuk memberikan kabar gembira kepada keluargaku. Kemudian dikatakan kepadanya, diamlah di tempatmu. Sedangkan seorang kafir, jika diletakkan di dalam kuburnya, datanglah malaikat kepadanya dengan membentaknya, apa yang kamu sembah dahulu? Dia kemudian menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau mengikuti yang tahu. Kemudian ia ditanya kembali, apa yang kamu katakan terhadap orang ini? Dia menjawab, aku mengatakan seperti yang dikatakan orang lain. Kemudian antara kedua kupingnya dipukul dengan palu dari besi. Dia menjerit sehingga terdengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hal keempat dan kelima yang akan dihadapi si mayit selanjutnya adalah ia akan menghadapi siksa dan nikmat kubur. Nikmat dan keselamatan di dalam kubur bagi yang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat dengan baik. Sementara siksa kubur akan ditimpakan bagi mereka yang tidak mampu menjawabnya. Semua kondisi ini sebenarnya sudah diberikan peringatan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita bisa menghindar dari siksaan tersebut, baik saat di alam kubur maupun kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-20. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai 5 hal yang akan dihadapi seorang mayit saat sudah masuk ke dalam kubur. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk lebih giat dalam meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga membuat Allah ridho dan menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan nikmat, baik saat di alam kubur, di akhirat, sampai dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.